Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk yang beragama lain. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki semester 2, dan pada bab pertama semester 2 ini kita akan belajar tentang model komputasi umum. Tujuan pembelajaran dari mengapa kalian harus mempelajari materi ini adalah diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, kalian dapat menjelaskan pengertian komputasi, kemudian dapat menjelaskan mengenai komputasi modern, kemudian dapat mengetahui sejarah dari komputasi. Yang keempat adalah kalian dapat menyebutkan model dasar dari komputasi, dan yang terakhir kalian dapat menyebutkan contoh dari model komputasi umum. Nah, anak-anak, kelima tujuan pembelajaran tersebut akan menjadi pokok bahasan dalam video pembelajaran pada hari ini. Banyak di antara kalian pasti belum mengetahui tentang komputasi. Komputasi ini sebenarnya sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah aplikasi GPS yang biasa kalian gunakan. Jadi aplikasi GPS ini adalah perpaduan dari ilmu komputer dan ilmu matematika, sehingga disebut sebagai mobile computing. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, yang pertama kali kita bahas adalah tentang pengertian komputasi. Komputasi itu adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah dari suatu data input. Nah, data input di sini itu adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa komputasi itu merupakan perpaduan antara ilmu komputer dan ilmu matematika. Biasanya anak-anak, komputasi ini digunakan untuk menganalisis atau memecahkan masalah dalam bidang ilmu atau sains. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui tentang pengertian dari komputasi, sekarang kalian juga harus mengetahui tentang komputasi modern. Anak-anak, jika mendengar kata modern, tentu kalian berpikir bahwa komputasi ini pasti akan berhubungan dengan barang-barang elektronik ya. Nah, jadi benar ya anak-anak ya, komputasi modern itu adalah sebuah sistem di mana konsepnya instruksi-instruksi yang diterima dan disimpan itu dalam bentuk memori. Memori yang digunakan dalam komputasi ini berasal dari perangkat elektronik seperti komputer. Pada semester 1 kemarin, kalian sudah banyak melakukan komputasi modern dengan cara mengolah data pada Excel. Misalkan kemarin mencari subsidi dari harga buku, kemudian mencari posisi rak pada suatu data, itu adalah sebuah komputasi modern. Karena kalian menggunakan komputer untuk mengolahnya dan disimpan dalam bentuk memori. Perhitungan dalam komputasi modern ada 5. Yang pertama adalah akurasi atau ketepatan, yang kedua adalah kecepatan, yang ketiga adalah problem volume besar, yang keempat adalah modeling, dan yang terakhir adalah kompleksitas. Nah, anak-anak, agar kalian tidak bingung, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima item tersebut. Yang pertama adalah akurasi. Pada komputasi modern dilakukan perhitungan bagaimana bisa menghasilkan satu jawaban yang akurat dari sebuah masalah. Contoh sederhananya, kemarin ketika saya memberi kalian tugas untuk mengolah data di Excel, saya mengembalikan tugas kalian yang rumusnya salah. Itu artinya kalian tidak menerapkan akurasi ini. Jadi ketika kalian melakukan komputasi modern, ketika kalian menggunakan komputasi modern, data yang kalian kerjakan itu harus akurat. Yang kedua adalah kecepatan. Komputasi harus dapat dilakukan dalam waktu yang cepat ketika mengolah suatu data.
Contohnya masih ketika saya memberi kalian tugas Excel, saya akan mengembalikan tugas kalian yang tidak menggunakan rumus atau formula. Kenapa saya kembalikan? Karena dengan tidak adanya rumus atau formula, sama saja kalian memperlama tugas kalian. Itu kalian hitungnya secara manual, jadi tidak cepat. Sedangkan komputasi ini diperlukan kecepatan. Yang ketiga adalah problem volume besar. Data yang besar diparalelkan dalam pengolahannya sehingga dapat diorganisir dengan baik. Contohnya adalah ketika kalian mengolah data itu hanya menggunakan satu rumus untuk semua data. Tapi dalam hal ini catatannya adalah rumus yang digunakan dari masing-masing data tersebut sama. Jadi kalian tidak perlu menulis satu per satu. Itu yang dimaksud dengan paralel ya. Jadi langsung semuanya tinggal di copy paste. Yang keempat adalah modeling. Komputasi modern membutuhkan modeling, contohnya adalah ilmu matematika sebelum melakukan perhitungan. Contohnya adalah ketika saya menyuruh kalian untuk mencari harga satuan di Excel, dengan diketahui jumlah harga dan banyaknya barang, tentu kalian kan pertama berpikir kan untuk mencari harga satuan ini memakai rumus apa, memakai rumus matematika apa, dibagi kah atau dikali. Nah, itu adalah hal yang dibutuhkan dalam komputasi modern. Jadi diperlukan sebuah model atau contohnya terlebih dahulu. Dalam hal ini biasanya adalah ilmu matematika. Nah, yang terakhir adalah kompleksitas. Komputasi modern dirancang untuk menangani masalah yang kompleks sehingga diterapkan pada komputer. Jadi kalau misalkan saya menyuruh kalian untuk menghitung 2 tambah 2, ya sudah manual saja, tidak perlu menggunakan komputasi modern atau tidak perlu menggunakan rumus pada Excel. Nah, pada pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah komputasi modern. Dalam perkembangan komputasi modern, kita tidak bisa melupakan begitu saja orang di balik perkembangan komputasi modern yang merubah semua pekerjaan jadi lebih mudah. Permulaan komputasi modern dimulai pada saat tahun 1926 oleh ilmuwan yang berasal dari Hungaria yang bernama John von Neumann. John von Neumann ini adalah ilmuwan di bidang teknologi. Beliau memiliki 2 gelar, yaitu gelar diploma pada bidang teknik kimia dan gelar doktor pada bidang matematika. Berkat keahlian dan kepiawaiannya, beliau memiliki teori game yang melahirkan 3 konsep, yaitu konsep seluler automata, teknologi bom atom, dan komputasi modern yang kemudian melahirkan komputer. Nah, pada tahun 1930, beliau beralih di bidang komputasi. Beliau merancang konsep arsitektur komputer di mana komputer itu didesain memiliki program dan data yang disimpan di memori. Sehingga lahirlah komputasi modern. Komputasi modern ini adalah suatu pemecahan masalah berdasarkan suatu inputan dengan menggunakan algoritma, di mana penerapannya menggunakan teknologi yang berkembang seperti komputer. Setelah mengetahui sejarah komputasi modern, sekarang kalian juga harus mengetahui tentang model dasar dari komputasi. Ada 3 model dasar dalam model komputasi. Yang pertama adalah model fungsional, yang kedua adalah model logika, dan yang terakhir adalah model imperatif. Pada model fungsional, suatu program adalah kumpulan definisi fungsi-fungsi. Komputasi adalah aplikasi dari fungsi tersebut. Sedangkan pada model logika, suatu program terdiri atas definisi hubungan. Komputasi adalah menjadi suatu bukti dari kesimpulan yang diambil. Yang terakhir pada model imperatif, suatu program terdiri atas urutan tugas. Komputasi terdiri atas urutan pernyataan. Nah, kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu contoh dari model komputasi umum.
Kalian sudah tahu ya pengertian komputasi itu tadi apa. Jadi pengertian komputasi tadi kan perpaduan dari ilmu komputer dan ilmu matematika. Nah, kalau komputasi modern tadi kita menggunakan alat elektronik seperti komputer untuk mengolah data. Nah, kalau komputasi umum kita tidak perlu menggunakan komputer ya, jadi secara manual, secara umumnya. Contoh dari model komputasi umum ini adalah algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang kedua, algoritma menghitung luas segitiga. Dan yang terakhir itu adalah algoritma cara mengkonversi suhu. Kenapa menghitung luas persegi panjang dan luas segitiga itu membutuhkan komputasi umum? Karena begini ya anak-anak ya, untuk mencari luas kalian harus mengetahui dulu algoritmanya. Algoritma ini adalah langkah-langkahnya. Nah, sekarang mari kita buat algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah memulai. Karena jika tidak kalian mulai, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitung luas persegi panjang. Yang kedua adalah menuliskan rumusnya, yaitu L sama dengan P dikali L. Yang ketiga, kalian masukkan variabel P. Yang keempat, kalian masukkan variabel L atau lebar. Kemudian, kalian kalikan hasil dari P dikali L. Dalam hal ini adalah 15 dikali 10. Kemudian, kalian tuliskan hasilnya. 15 kali 10 sama dengan 150. Maka, selesai. Algoritma menghitung luas persegi panjang telah selesai. Nah, begitu juga dengan algoritma menghitung luas segitiga dan menghitung konversi suhu ya anak-anak ya. Jadi kalian harus menuliskan langkah-langkahnya terlebih dahulu, mulai dari mulai sampai selesai. Seperti contoh pada slide. Nah, anak-anak, sekian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada dua tugas, maksud saya ada dua pertanyaan untuk kalian, ada di Google Classroom. Jadi silakan kalian langsung jawab pada Google Classroom-nya. 2 soal saja, jadi segera dikerjakan saat ini juga. Jangan ditunda agar tugasnya tidak menumpuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.